Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa afdalil mursalin wa ala alihi wa sahabatihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Rabbana zidna ilman warzuqna fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa qala aidan, kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, akthiru min dzikri hadimil ladzat, yakni al-maut. Allahumma arhamna bil Qur'an, Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, bil khusus para asatidz, para orang tua, para tokoh masyarakat, segenap pengurus DKM Masjid Baitur Rahman, serta Bapak Ibu sekalian, saudara-saudaraku, jamaah salat subuh dan majelis taklim, ya insyaallah semua kita senantiasa dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita salat subuh berjamaah, mudah-mudahan Allah terima salat kita dan ibadah-ibadah kita yang lainnya. Maka kita tidak membiarkan speedometer pahala kita berhenti berputar. Maka kita memilih tetap di masjid. Maka kita luruskan niat kita. Pertama, kita niatkan untuk itikaf di masjid. Maka duduk-duduk kita di masjid sambil sandaran ke tembok, sambil menjulurkan kaki ke depan, gak ada masalah. Insya Allah itu mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan nanti panitia menyediakan minuman, syukur-syukur ada temannya minuman, yaitu makanan ringan. Dan kalaupun yang berat-berat juga gak ada masalah ya. Kalau tidak habis dimakan di sini, boleh dibawa pulang. Yang sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kedua, kita niatkan untuk bersilaturahim dengan saudara-saudara kita. Kita bertemu, kita bermuajahah, berjabatan tangan, tegur sapa. Mudah-mudahan dengan kita senantiasa bersilaturahim, Allah Subhanahu wa taala lapangkan rezeki kita dalam makna yang seluas-luasnya. Bukan hanya rezeki berarti materi atau harta. Sehat itu rezeki, rasa tenang dan bahagia rezeki, bisa lancar mudah beribadah rezeki, memiliki keluarga sakinah, mawaddah warahmah rezeki, memiliki keturunan yang soleh dan solehah juga rezeki, dimudahkan mencari rezeki yang halal juga rezeki, dan yang lainnya, serta senantiasa Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita, baik umur biologis maupun umur kronologis. Umur biologis artinya usia rata-rata umat baginda Rasulullah antara 60 sampai 70 tahun. Tapi kita punya usia kronologis bahwa meskipun kita telah tiada, telah meninggal dunia, maka insya Allah kebaikan-kebaikan kita
masih senantiasa dikenang oleh orang-orang yang kita tinggalkan, minimal anak cucu kita. Amin ya rabbal alamin. Dan juga insya Allah kita niatkan untuk thalabul ilmi, untuk belajar dan mencari ilmu. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan dari para guru-guru kita, dari ustadz-ustadz kita, insya Allah menjadi ilmu yang bermanfaat dan berkah dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan terakhir seperti biasa kita saling mengingatkan sebelum kita bubar meninggalkan masjid, kita sholat sunnah isyraq yang insya Allah pahalanya seperti haji dan umroh. Man sholat subuh fi jama'atin, kata Nabi, barang siapa yang sholat subuh berjamaah, thumma qa'ada yadhkurullah, kemudian setelah dia sholat dia duduk sembari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, zikir, doa, baca Quran, salawat, termasuk kata ulama menghadiri majelis ta'lim, hatta tatlu asy-syamsu, sampai terbit matahari, thumma shalla raka'ataini, kemudian dia salat 2 rakaat, kana lahu ka ajri hajjatin wa umrah, maka dia mendapatkan pahala seperti haji dan umrah. Mudah-mudahan kita meskipun belum bisa berangkat ke tanah suci, tapi insya Allah setiap hari kita bisa mendapatkan pahala haji dan umrah. Dan mudah-mudahan semua yang hadir di kesempatan ini bersama keluarganya nanti bisa berangkat haji dan umrah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati, kita kembali kepada pelajaran kita masih tentang pengkajian kitab At-Tazkirah yang ditulis oleh Imam Al-Qurtubi, wafat 671 Hijriah. Jadi beliau di alam kubur sudah hampir 800 tahun. Sudah hampir 800 tahun. Imam Syafi'i sudah lebih 1200-an tahun di alam kubur. Kita entah berapa lama kita di alam kubur. Makanya manusia ini, terutama yang sudah wafat, lebih lama di alam kubur daripada di alam dunia. Adapun tema yang akan kita bahas pada kesempatan ini, garis besarnya atau isinya ada 4. Yang pertama, kematian sebagai penghapus dosa. Jadi kematian bagi seorang mukmin adalah sebagai salah satunya sebagai penghapus dosa. Yang kedua, dampak penghapusan dosa dan penghapusan kebaikan saat kematian. Jadi ketika kita melihat orang meninggal dunia, orang sakaratul maut, apakah dia dimudahkan atau disusahkan, maka di situ ada proses penghapusan dosa atau juga sebaliknya penghapusan kebaikan. Kemudian yang ketiga juga akan dibahas tentang mati mendadak. Ya, yang sekarang lagi sering terjadi, sering viral ya. Bagi orang mukmin dan orang kafir. Jadi kalau mati mendadak bagi orang beriman itu apa maknanya? Kalau bagi orang kafir itu apa maknanya? Kemudian yang keempat, yang terakhir juga nanti dibahas, mudah dan susah sakaratul maut bagi orang beriman. Kalau kita menyaksikan orang yang sakaratul maut, kadang-kadang ada yang dimudahkan, kadang-kadang ada yang sulit atau susah melalui sakaratul maut itu. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka mari kita mulai. Qala al-muallif rahimahullah, rawa Abu Nu'aim bi sanadin hasanin sahih an Anas radhiyallahu taala an, dari Anas, maksudnya Anas bin Malik, semoga Allah meridainya. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al mautu kaffaratul likulli muslimin.
Al-mautu, kematian, kafaratun, penghapus dosa. Likulli muslimin, bagi setiap muslim. Kalau disebutkan muslim, berarti juga termasuk muslimah. Karena ibu-ibu sering protes, kok yang disebutkan laki-laki doang? Dalam bahasa Arab, kalau disebutkan laki-laki secara terpisah, maka otomatis di dalamnya termasuk perempuan. Begitu juga misalnya sabda Nabi, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Belajar menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Maksudnya juga termasuk muslimah. Akhrajahu Abu Nu'aim, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Nu'aim fi Tarikh Asbahan, dalam kitab Tarikh Asbahan jilid 2 halaman 231, juga dalam kitab Hilyatul Auliya jilid 3 halaman 121. Qala ulama, kemudian ulama menjelaskan apa yang dimaksud dengan kematian itu sebagai penghapus dosa. Wa inna ma kana al-mautu kaffaratun likulli muslimin. Dan sesungguhnya kematian itu dikatakan, dinamakan sebagai penghapus dosa bagi setiap muslim dan muslimah, lima yalqahu fi maradihi, disebabkan oleh apa yang ditemui, apa yang dirasakan, fi maradihi, baik di dalam sakitnya, wa fi qabrihi, ataupun ketika sudah wafat di alam kuburnya, minal alami, dari sakit, dari kepedihan. Jadi kepedihan-kepedihan, kesusahan yang dialami seseorang ketika sakitnya, dan kemudian menghantarkan dia penyebab kematiannya, dan masuk di alam kubur dengan segala huru-haranya di alam kubur, dengan segala fitnahnya di alam kubur. Itu yang akan dijumpai oleh orang-orang yang meninggal dunia. Biqarinatin, indikatornya, alasannya, qaulullahi qaulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Muslim. Kata Nabi, ma min muslimin, tidaklah seorang muslim, yusibuhu adzan, yang ditimpa oleh kesusahan, oleh kesulitan, min maradin, apakah itu berupa penyakit, fama siwahu, atau yang lainnya. Jadi kesusahan itu kadang-kadang sakit, kadang-kadang krisis ekonomi, ya kan? Kadang-kadang susah uang belanja, Bu ya, dan yang lainnya. Kadang-kadang menghadapi anak yang tidak nurut sama orang tua, kadang-kadang menghadapi anak-anak yang susah belajarnya, yang susah ibadahnya. Itu semua adalah tantangan-tantangan, hal-hal yang tidak mengenakkan bagi kita di dunia ini. Illa, kecuali hattallahu biha sayyiatihi, Allah subhanahu wa ta'ala menggugurkan dosa-dosanya, kesalahan-kesalahannya. Kama tahuttu syajaratul yabisatu waraqaha, sebagaimana pohon-pohon yang telah mati, yang kering, menggugurkan daun-daunnya. Bapak Ibu, kalau melihat ada pohon yang kering, ada pohon yang mati, kemudian ditiup angin, begitu mudahnya daun-daunnya berguguran. Begitu juga orang-orang muslim yang ditimpa musibah, yang ditimpa penyakit dan sebagainya, selama dia ikhlas dan sabar menghadapinya, Allah subhanahu wa ta'ala juga gugurkan dosa-dosanya, insya Allah. Akhrajahul Bukhari, hadis ini diriwayatkan dari Imam Bukhari fil mardo, dalam bab atau kitab al-mardo, nomor hadis 5647, dan juga diriwayatkan dari Imam Muslim dalam Sahih Muslim nomor hadis 2571.
Nah, itu makna dari kematian itu menggugurkan dosa atau menjadi penghapus dosa orang beriman. Selanjutnya, warawa Malikun fil Muwatta. Diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta. Kitab Al-Muwatta, kitab yang ditulis oleh Al-Imam Anas bin Malik, Malik bin Anas, ya Malik bin Anas, salah satu pendiri dari salah satu 4 madhab. Kalau madhab Malikiyah ini madhabnya itu banyak dianut di Afrika, kemudian di negara-negara seperti Maroko, ya bekas jajahan Prancis, Maroko, Aljazair, Tunisia. Di sana itu umat Islam dari zaman dulu, ya dari zaman salaf, generasi 4 imam mazhab itu terbiasa mengikuti guru-gurunya yang bermazhab Maliki. Di belahan dunia yang lain juga ada yang mengikuti mazhab Hanafi Abu Hanifah, ada seperti di Turki, mazhab Hambali misalnya di Saudi Arabia, di beberapa negara Teluk, di Kuwait, di Qatar dan sebagainya. Kemudian juga mazhab Asy-Syafi'i, ini mazhab yang paling banyak pengikutnya. Dalam satu penelitian dikatakan kurang lebih 35% umat Islam di dunia ini itu pengikut mazhab Syafi'i. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "May yuridillahu bihi khairan." Barang siapa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan satu kebaikan, yusib minhu, maka dia akan diuji dengannya. Dengannya maksudnya kematian. Ya. Jadi ketika seseorang mengalami kematian, ada kesulitan-kesulitan, sebelumnya ada penyakit-penyakit, bahkan dalam sakaratul maut pun, maka insya Allah husnudzonnya itu bagian daripada cara Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan kepada orang yang beriman. Jadi jangan kita gampang memvonis. Orang sekarang kan gampang memvonis, ya. Begitu ada saudaranya sakaratul maut, matinya susah atau lama mengalami sakaratul maut, langsung dia simpulkan ini su'ul khotimah. Ada orang dilihat gampang matinya, ya, tidak lama sakitnya mati, bahkan tidak sakit langsung mati, ini husnul khotimah. Belum tentu. Nanti kita lihat ada penjelasan-penjelasan. Jadi kita selalu husnudzon kepada Allah dan juga husnudzon kepada saudara-saudara kita orang-orang beriman. Akhrajahu Malik, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Malik fil Muwatta dalam kitab Al-Ain nomor hadis nomor 7. Kemudian juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari nomor hadis 5645. Wa fil hadis aidan, di hadis yang lain, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulullahu azza wa jalla, hadis qudsi, firman Allah, tapi redaksinya dari Rasulullah, itu namanya hadis qudsi. Kalau hadis biasa, redaksinya maknanya dari Rasulullah. Kalau Al-Quran, redaksinya maknanya dari Allah. Hadis qudsi pertengahan, redaksinya dari Rasulullah, maknanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa firman Allah dalam hadis qudsi? Wa izzati wa jalali, demi keagungan dan kemuliaanku, la ukhriju 'abdan minad dunya, aku tidak mengeluarkan seorang hamba dari dunia. Maksudnya Allah tidak mencabut nyawa seseorang sehingga meninggalkan dunia, kan, meninggal dunia. Wa uridu an arhamahu, dan aku ingin merahmatinya, hatta uwaffiyahu bikulli khati'atin kana 'amilaha, sampai kesalahan-kesalahannya
aku hapuskan yang pernah dia lakukan. Saqaman, bisa dalam bentuk diberikan penyakit fi jasadihi. Jadi sakit dalam dirinya bisa menjadi media penghapus dosa. Au musibatin fi ahlihi wa waladihi, atau diberikan musibah yang menimpa keluarganya atau anaknya. Kata ahlun dalam bahasa Arab itu biasa bermakna istri. Jadi kalau disandingkan al-ahlu dengan al-walad, maka al-ahlu itu adalah istri, walad adalah anak atau keturunan. Jadi kadang-kadang Allah uji seseorang dengan musibah kepada istrinya, kepada anak-anak. Au diqan fi ma'isyatihi, kadang-kadang juga kesempitan dalam ma'isyah, dalam kehidupan ekonomi, dalam kehidupan rumah tangga, ada persoalan. Wa iqtaran fi rizqihi, atau rezekinya seret. Ya, rezekinya tidak lancar. Hatta uballigha minhu mathaqilad durri, atau mathaqilad dzarri, sampai aku jadikan, kata Allah Subhanahu wa taala, kesalahan-kesalahannya beterbangan seperti beterbangannya debu-debu. Debu yang beterbangan. Artinya apa jemaah sekalian? Ada tapi ringan. Ya, ada tapi ringan. Jadi itu yang pertama. Nah, kemudian lanjut, masih hadis qudsi, kelanjutan tadi, fa im baqiya alaihi syai'un, kalau masih tersisa dosanya. Ya. Jadi kalau penyakit yang diderita orang sebelum meninggalnya belum juga menghapuskan dosanya semuanya, musibah yang menimpa keluarganya, anak-anaknya juga belum bisa menghapus dosa-dosanya, dan persoalan-persoalan rumah tangga yang dihadapi dengan sabar juga belum bisa menghapuskan semua dosa-dosanya, masih tersisa sebelum dia meninggal dunia, maka kata Allah, syaddadtu alaihil mauta, aku keraskan atasnya kematian. Maka disusahkan dia mengalami sakaratul maut. Hatta yalqani, sampai dia menemui aku, sampai dia kembali kepadaku, kayaumi waladatsu ummuhu, seperti ketika dilahirkan oleh ibunya, bersih dari dosa. Jadi seperti dilahirkan oleh ibunya, artinya bersih dari dosa, bukan tidak punya gigi, ya. Karena bayi juga tidak punya gigi. Masya Allah. Nah, ini maknanya bahwa kalau kita melihat ada orang yang soleh, orang yang taat beribadah kepada Allah, ya, menjaga syariat Allah, menjaga sunnah-sunnah Rasulullah, kemudian dia wafat dan agak sulit mengalami sakaratul maut, jangan langsung divonis. Ini sakaratul mautnya ini su'ul khotimah nih. Nah, husnudzannya kepada Allah, prasangka baik kita kepada Allah, dan prasangka baik kita kepada saudara kita orang muslim sama orang beriman, insya Allah itu bagian dari cara Allah untuk menghapus dosa-dosanya, agar dia kembali kepada Allah, dia bersih seperti bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya. Akhrajahul Mundhiri, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Mundhiri dalam kitab At-Targhib wa Tarhib, jilid 2 halaman 497. Qala ulama, kemudian ulama menjelaskan, wa hadza bi khilafil muslim alladzi la yuhibbuhu Allah. Ini lain lagi kalau muslim yang hanya simbol, yang Allah tidak cinta kepadanya, Allah tidak menyukai orang itu. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, yaqulullahu azza wa jalla, Allah berfirman, wa izzati wa jalali, demi kemuliaan dan keagunganku, la ukhriju 'abdan minad dunya, aku tidak mengeluarkan seorang hamba dari dunia. Seperti yang pertama tadi, uridu an nu'adzibahu,
aku ingin menyiksanya, mengazabnya, hatta uwaffiyahu bikulli hasanatin amilaha, sampai aku menyempurnakan semua kebaikannya yang pernah dia lakukan. Dalam bentuk apa? Kalau yang pertama tadi diberikan sakit, kalau ini diberikan sehat, selalu sehat. Tekanan darah normal terus, kolesterol normal terus. Tapi maksiat sama Allah, nggak sholat, ya, nggak bakti kepada orang tua, durhaka kepada orang tua. Tapi sehat terus. Ya, general check up-nya normal semua. Wa sa'atan fi rizkihi, diberikan keluasan dalam rezeki, lancar usaha, apa saja dijual laku, untung, ya. Wa ragadan fi 'aishihi, pokoknya nikmat dalam hidupnya, mudah semua dalam hidupnya, belanja mudah, didik anak muda dan sebagainya, tapi enggak sholat, tidak taat kepada Allah. Wa amnan fi sirbihi, dia merasa aman, nyaman dalam hidupnya, ya. Hatta uballigha minhu mathaqilad dzurri, sampai aku jadikan kebaikan-kebaikannya berterbangan seperti debu. Artinya ada, tapi tidak ada bobotnya, tidak ada nilainya. Itu untuk orang muslim yang Allah tidak cintai. Kenapa tidak cintai? Karena Islamnya cuma simbol. Ngaku muslim tapi tidak sholat, ngaku muslim tapi tidak salawat, ngaku muslim tapi tidak zakat, ngaku muslim tapi bermaksiat. Lalu kata Allah, fa in baqiya syai'un, kalau masih ada kebaikannya. Jadi tadi udah dihapus tuh kebaikannya dengan diberikan sehat, diberikan rezeki lancar, usaha mudah, untung terus, keluarga adem ayem. Kalau masih ada kebaikannya, hawantu alaihil maut, maka kata Allah, aku mudahkan dia melalui sakaratul maut. Hatta yuqbada ilayya, sampai dikembalikan nyawanya kepadaku, wa laysa lahu hasanatun wahidah, sementara dia tidak punya lagi kebaikan satupun, yattaqi bihan nar, yang dia bisa berlindung dengan kebaikan itu dari neraka. Jadi makanya jemaah sekalian, ya, jangan kita tertipu. Ada orang ngaku muslim, selama hidupnya tidak pernah sholat, maksiat, durhaka sama orang tua, lalu matinya muda, lalu matinya cakep dari mana? Nah ini kan kita sering memfonis seperti ini kan. Kembalikan yang pertama. Artinya bahwa mudah susahnya orang mengalami sakaratul maut itu tidak berdiri sendiri, tidak mutlak. Lihat dulu bagaimana selama hidupnya. Selama hidupnya dia menghalalkan segala cara. Kemudian begitu mati dia mudah sakaratul maut, lalu orang memuji dia husnul khotimah, dia Masya Allah, ya, calon ahli surga. Calon ahli surga dari mana? Gak pernah sholat. Ya. Nah ini kita sudah dapat ilmunya, sehingga kita tidak boleh langsung memvonis, dan kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian jemaah sekalian, warawa Abu Daud bisanadin sahih, diriwayatkan oleh Abu Daud dengan sanad yang sahih, hadis sahih. Ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dalam kitab Al-Janaiz, kitab tentang jenazah, bab 10. Juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Musnad Imam Ahmad, jilid 3 halaman 434. Apa kata Nabi? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah ini sudah masuk pembahasan tentang mati mendadak. Jadi tadi mudah susah sakaratul maut. Jadi orang muda sakaratul maut atau kesebalikannya tidak mutlak. Ya. Orang muda sakaratul maut tidak mutlak dia husnul khotimah. Orang susah sakaratul maut
tidak mutlak dia pasti su'ul khotimah. Harus juga dilihat pada bagaimana selama hidupnya. Nah, sekarang masuk di pembahasan tentang mati mendadak. Apa kata Rasulullah? Mautul faj'ati, mati mendadak, akhdatu asafin, adalah balasan penyesalan. Itu satu riwayat. Ini riwayat Abu Daud seperti disebutkan tadi dan juga Imam Ahmad. Kemudian dijelaskan di riwayat yang lain, wa fi riwayat Tirmidzi, diriwayatkan dalam riwayat lain oleh At-Tirmidzi. Ya. Mautul faj'ati, mati mendadak itu rahatul lil mu'mini, rahah, kenyamanan, istirahat, rehat. Ya, rehat itu dari bahasa Arab ya. Bagi orang mukmin. Jadi kalau mati mendadak bagi orang beriman, bagi orang yang taat kepada Allah, ya baik. Karena tidak harus menghadapi dulu ya ujian sakit. Ya, bukan hanya menyusahkan dirinya, juga menyusahkan keluarganya. Biaya, perhatian, ya. Jadi bagi orang beriman itu baik. Ustaz, boleh nggak kita minta mati mendadak? Jangan. Ya. Jangan sok-sokan gitu kan. Yang sok-sok nantang Allah. Pokoknya kita serahkan sama Allah. Bagaimana Allah akan mengakhiri hidup kita. Itu serahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kata Nabi, mati mendadak itu adalah baik bagi orang mukmin. Kemudian sebaliknya, wa akhdatu asafil lil kafiri, dan balasan penyesalan bagi orang kafir, termasuk orang-orang yang belum tobat dari maksiat dan dosanya. Ya, ini makanya Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, di dalam menyimpulkan satu hukum atau sebelum memberikan satu kesimpulan, ulama-ulama kita dahulu itu tidak hanya mengambil atau hanya berpatokan pada satu riwayat. Karena kadang-kadang ada satu tema, itu dalilnya riwayatnya banyak. Ya. Dan kadang-kadang satu riwayat dijelaskan oleh riwayat yang lain. Riwayat At-Tirmidzi, riwayat Abu Daud ini dan Imam Ahmad ini dijelaskan oleh riwayat At-Tirmidzi. Makanya metode ulama dulu kalau membahas satu masalah, semua dalil dicari itu. Lalu dianalisa, ya, dipahami aspek bahasanya, aspek kalau ayat asbabul nuzulnya, asbabul nurutnya kalau hadis, apakah dia am atau apakah dia khas, apakah dia mutlak, apakah muqayyad, ada dalam ilmu usul fikih. Ya, tidak gampang comot satu hadis menyimpulkan hukum. Karena kadang-kadang satu riwayat dijelaskan oleh riwayat lain, kadang-kadang ayat dijelaskan oleh hadis, atau kadang-kadang hadis dijelaskan oleh ayat. Itu jadi penjelasannya seperti itu. Jadi untuk mati mendadak, kesimpulannya, insya Allah bagi orang-orang yang sudah taat kepada Allah, sudah bertobat kepada Allah, maka dia itu adalah kebaikan, roha. Sebaiknya bagi orang kafir atau orang muslim yang maksiat, yang bergelimang dengan dosa, yang belum taubat kepada Allah, maka dia adalah balasan penyesalan. Kemudian jemaah sekalian, wa ruwiya an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridhoinya, anna Daud alaihi salatu wassalam, bahwa sesungguhnya Nabi Daud alaihi salatu wassalam mata faja'atan, meninggal secara mendadak, yaumas sabti, pada hari Sabtu.
Jadi dalam Islam itu yang lebih diperhatikan itu bukan tanggal, bukan tanggal kelahiran atau tanggal kematian, tetapi hari. Hari. Makanya Nabi itu gak pernah menyebutkan tanggal berapa dia lahir, tapi beliau menyebutkan beliau lahir pada hari Senin. Makanya Nabi setiap hari Senin berpuasa untuk mengingat hari kelahirannya. Dan itu kata As-Suyuti dan ulama yang lain, itu salah satu dalil tentang maulid Nabi. Hari kelahiran, mengingat hari kelahiran dengan berpuasa oleh Nabi. Kalau orang maulid sekali setahun, kalau Nabi maulidnya setiap pekan, setiap hari Senin. Ya kalau orang tidak mau maulid nggak apa-apa, tapi jangan menyalahkan orang maulid. Karena orang maulid juga ada guru-gurunya, ada ulamanya, dan ada dalilnya. Bahkan As-Suyuti itu, Al-Imam As-Suyuti, Al-Hafidh Ibnu As-Suyuti itu sampai merilis lebih 20 hadis atau dalil tentang maulid Nabi. Tapi selalu dalam persoalan-persoalan khilafiyah ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Yang kita ingin luruskan, yang tidak setuju jangan menyalahkan orang yang melakukan itu. Itu yang membuat kadang-kadang keributan di masyarakat. Ketika kita susah, ketika tidak mau, tapi kita menyalahkan orang yang melakukan. Dan kita tidak boleh mengingkari sesuatu yang bukan kemungkaran. Jadi jangan dianggap maulid itu kemungkaran. Walaupun kita nggak mau. Ya kalau kita nggak mau, kita aja jangan. Gak usah ikutan. Atau juga sunnah kan? Jangan maulid sholat ba'diyah qobliyah saja kalau kita tidak lakukan, nggak dosa kita. Apalagi hanya sekedar memperingati seperti maulid Nabi, Isra Mi'raj dan sebagainya. Atau perbedaan-perbedaan di dalam jangan di luar sholat. Dalam sholat saja orang berbeda. Kunut tidak kunut berbeda. Ada yang kunut, ada yang tidak kunut. Bahkan mazhab Maliki kunutnya itu kalau di Maroko, di Tunis, di Aljazair, yang banyak Afrika, itu kunutnya orang itu sebelum ruku. Kalau Imam Syafi'i kunutnya setelah ruku. Jadi dua mazhab kunut, dua mazhab tidak kunut. Syafi'i setelah ruku, Maliki sebelum ruku. Nah kita datang sekarang, ada orang datang sekarang yang sudah diamalkan umat Islam ratusan tahun, lalu kita ada orang datang seperti saya menyalahkan orang kunut. Emang kita siapa? Saya siapa gitu? Dan semua itu berdalil. Cuma kadang-kadang ulama tidak sepakat dengan dalilnya karena beda cara memahami. Makanya dari Imam Abu Hanifah dengan Ahmad bin Hanbal tidak berkunut dia. Syafi'i dan Maliki berkunut. Dalilnya sama, tapi beda cara pandang. Jadi kalau sudah berbeda sekarang, ya dari dulu memang sudah berbeda. Bahkan Nabi dan sahabat pun kadang-kadang berbeda. Juga di kalangan sahabat kadang-kadang juga berbeda pendapat, tapi mereka saling menghormati, tidak saling menghujat. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa Nabi Daud dijadikan contoh di sini? Karena Nabi Daud ini adalah nabi yang disebutkan perkasa. Dalam satu catatan sejarah dikatakan Nabi Daud ini itu saking kuatnya istrinya sampai 1000. Ya, 1000. Jadi kalau mengunjungi istrinya satu hari hanya satu orang, itu gilirannya bisa berapa tahun itu mau dapat. Ya. Jadi satu hari bisa harus mengunjungi berapa istri? Satu hari. Nabi Sulaiman juga dikatakan ratusan istrinya. Iya. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa kana Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu yaqul, dan adalah Umar bin Khattab semoga Allah meridainya berkata, "Idza baqiya 'alal mu'mini min dhunubihi syai'un." Apabila masih tersisa bagi seorang mukmin dari dosa-dosanya, ya sebelum kematiannya, lam yablughuhu bi amalihi,
yang belum bisa di-cover oleh amal-amalnya. Jadi amal-amalnya belum cukup untuk bisa menghapus dosa-dosanya. Jadi memang salah satu fungsi amal itu adalah menghapus dosa-dosa. Makanya kalau kita habis melakukan satu dosa, tutupi dengan melakukan kebaikan. Kalau kita misalnya habis durhaka sama orang tua nih, maka taubat sama Allah dan balas, tutupi dengan bakti kepada orang lain. Kalau masih tersisa dosa-dosanya yang belum bisa ditutupi oleh amal-amalnya, maka syaddadallahu alaihi sakaratil maut, Allah keraskan, kuatkan atasnya melalui sakaratul maut. Artinya Allah sulitkan dia melalui sakaratul maut. Jadi kalau untuk orang-orang yang soleh, ketika dia susah mengalami sakaratul maut, maka husnudzonnya itu cara Allah untuk menghapuskan dosa-dosa. Ini gak ada masalah. Hatta yablugha bidzalika darajatu minal jannah, sampai dia bisa menggapai derajatnya di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Umar, wa ammal kafiru, adapun orang kafir, idza amila ma'rufan fid dunya, apabila dia melakukan satu kebaikan di dunia, ya, fayuhawwanu alaihi al-maut, lalu ketika dia mati mudah melalui sakaratul maut. Untuk apa? Liyastakmila thawabu ma'rufihi, agar balasan kebaikannya di dunia itu disempurnakan, diselesaikan. Tsumma yasiru ilan nar, untuk mempermudah jalannya ke neraka. Wa na'udzubillahi min dzalik. Jadi kalau orang-orang kafir berbuat baik, ya nggak ada masalah, silakan. Tapi itu hanya di dunia. Kalau orang-orang kafir mudah melalui sakaratul maut, ya itu bukan husnul khotimah, bukan. Husnul khotimah dari mana? Dia kafir. Kalau ada orang maksiat, tidak sholat, lalu mudah sakaratul mautnya, jangan diponis, dinilai husnul khotimah. Husnul khotimah dari mana? Tidak pernah sholat, tidak pernah puasa, tidak menjalankan syariat Allah, tidak menjalankan sunnah Rasulullah, ajaran Rasulullah. Husnul khotimah dari mana? Jadi lagi-lagi tidak berdiri sendiri. Nah, kita harapkan nanti sebagaimana doa yang kita minta agar dimudahkan sakaratul maut. Nah, kemudian terakhir jemaah sekalian, warawa Abu Nu'aim, diriwayatkan oleh Abu Nu'aim ini dalam kitab Majmu' Az-Zawaid oleh Al-Haythami, jilid 2 halaman 325. Rasulullah SAW bersabda, nafsul mu'mini, jiwa nyawa orang mukmin itu, tukhriju rihan, mengeluarkan aroma sedap. Wa inna nafsal kafir, sesungguhnya jiwa nyawanya orang kafir, tasilu kama yasilu nafsul himar, mengalir, berjalan seperti mengalirnya nyawa jiwa himar. Himar itu apa? Keledai. Keledai apa kedelai? Keledai ya? Ya. Saya sering terbalik, susu kedelai atau susu keledai? Keledai ya? Ya? Keledai, ya, binatang. Tapi dua-duanya susu ya, ada susu keledai, ada susu kedelai. Dua-duanya sehat. Termasuk bir peletok, itu juga sehat. Itu bir yang halal ya, karena rempah-rempah ya, herbal ya. Wa innal mu'min, dan sesungguhnya orang mukmin, la ya'malul khati'ah, dia melakukan dosa. Ya, jadi kan ada orang mukmin yang juga berdosa gitu. Seperti kita ini mukmin tapi ya pasti ada dosa, kita kan ada kesalahan. Kalau ada yang mengaku saya tidak punya dosa, itu dosa besar. Ya, perasaan tidak punya dosa, dosa besar. Adapun orang mukmin yang melakukan dosa, fayushaddadu biha alaihi inda sakaratil maut, lalu disulitkan dia
matinya ketika sakaratul maut. Untuk apa? Liyukaffira bihi an, maka untuk menghapuskan dosa-dosanya, dibersihkan dia dari dosa-dosa. Wa innal kafir, dan sesungguhnya orang kafir, la ya'malul hasanah, mungkin di dunia ketika hidupnya melakukan kebaikan, fayashula alaihi indal maut, maka kebaikannya dimudahkan dia melalui sakaratul maut, itu hanya memperkuat bahwa dia dimudahkan dia untuk menuju ke neraka jahanam. Wa na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita menjalani sakaratul maut. Dan mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa kita. Doanya yang sering kita baca, diajarkan para guru-guru kita, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, keselamatan dalam agama, wa afiatan fil jasad. Selamat dalam agama ini dihindarkan dari beragama tapi fitnah. Ya, hanya kerancuan apa gitu kan. Ilmu hanya dipakai untuk musuh-musuhan dan sebagainya. Salamatan fid din, agama kita selamat nih. Wa afiatan fil jasad, sehat dalam tubuh. Kita minta sama Allah diberikan sehat. Salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa sihhatan fil badan, sehat dalam tubuh, wa taubatan qoblal maut, taubat sebelum mati. Taubatan qoblal maut, wa rahmatin indal maut, diberikan rahmat pada saat kita mati, wa maghfiratan ba'dal maut, diberikan ampunan setelah mati. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut, ya Allah mudahkan kami melalui saat-saat sakaratul maut. Wal afwa indal hisab, diberikan kemaafan ketika hisab, wan najata minan nar, dan diselamatkan dari neraka. Itu doa yang harus selalu kita baca. Mudah-mudahan Allah kabulkan doa-doa kita. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah jemaah sekalian pelajaran kita pada pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Dan sebelum kita tutup, kita beri kesempatan pada jemaah yang mau menambahkan atau bertanya. Silakan, ada? Ya Pak.